Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang aku yang hanya lulusan SMA selalu dihina bodoh dan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain oleh ibu mertuaku. Ibu mertuaku syok saat tahu menantu yang dibangga-banggakan ternyata ketahuan selingkuh. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku yang hanya lulusan SMA selalu dihina bodoh dan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain oleh ibu mertuaku. Ibu mertuaku syok saat tahu menantu yang dibangga-banggakan ternyata ketahuan selingkuh. Hidup kami sederhana. Aku, suamiku Raka, dan anak kami yang duduk di kelas 2 SD tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu bukan milik kami, melainkan rumah ibu mertua yang kami tempati setelah menikah. Meski kecil, aku berusaha membuatnya nyaman. Tempat di mana cinta kami tumbuh, tapi tidak ada hari tanpa rasa takut, tanpa sakit yang tak pernah bisa kukatakan pada siapapun. Aku memandangi langit-langit kamar tidur sempit yang diapit lemari reot dan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Suara burung gereja terdengar nyaring di pagi hari yang masih berembun. Sementara itu di dalam rumah, keheningan yang mencekam selalu terasa lebih menusuk dibanding suara apapun. Aku tak tahu sejak kapan hidupku menjadi seperti ini. Awalnya aku percaya bahwa menikah dengan Raka adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Dia adalah lelaki yang kukagumi sejak pertama kali bertemu. Senyumnya hangat, sorot matanya tegas, dan tutur katanya lembut. Tetapi setelah pernikahan, semua itu seolah hanya topeng yang perlahan memudar. Aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya, sisi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Raka sering pulang larut malam, kadang dengan bau alkohol yang menyengat. Awalnya, aku tak berani bertanya banyak. Aku rasa, aku hanya menyiapkan makan malam dan menunggu dengan sabar. Tapi lama-lama, dia mulai berubah. Kata-kata yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi bentakan. Sentuhan yang dulu lembut, kini menyakitkan. Dan aku hanya bisa menanggung semuanya dalam diam. Apa ini makanan yang kau sebut enak? Bentaknya satu malam sambil membanting piring di meja makan. Anak kami Alif yang sedang mengerjakan PR di sudut ruangan hanya bisa menunduk ketakutan. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kata-kata itu hanya tertelan di tenggorokan. Di tengah segala kekacauan itu, aku tetap mencoba menjadi ibu yang baik bagi Alif. Dia adalah alasan aku bertahan. Setiap pagi, aku mengantarkannya ke sekolah, menyisir rambutnya dengan rapi, dan membungkus bekalnya dengan hati-hati. Aku ingin dia tumbuh tanpa mengetahui betapa berantakannya rumah ini. Aku tahu anak-anak lebih peka dari yang kita kira. Bu, kenapa ayah sering marah? Tanya Alif suatu malam ketika kami sedang berdua di kamar. Pertanyaan itu menusukku seperti belati. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. Ayah sedang lelah, Nak. Jawabku akhirnya. Meskipun aku tahu itu bukan jawaban yang jujur. Namun,
Malam-malam seperti ini tak pernah berlangsung lama. Pagi berikutnya, suara gaduh dari ruang tamu membangunkanku. Raka pulang larut malam lagi, dan kali ini ia membawa teman-temannya. Kelak tawa mereka terdengar hingga ke kamar tidur, menciptakan perasaan gelisah yang tak bisa kuhentikan. Aku tahu apa yang akan terjadi setelah mereka pergi, dan benar saja. Setelah rumah kembali sunyi, Raka masuk ke kamar dengan wajah merah karena mabuk. "Kenapa kau selalu menatapku seperti itu?" tanyanya dengan nada yang mengancam. Aku tak menjawab, hanya menunduk sambil memeluk lututku. "Kau pikir aku ini suami yang buruk?" lanjutnya. Suaranya semakin meninggi. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku hanya ingin dia berubah, tapi aku tahu itu tak ada gunanya. Hari-hari berlalu seperti itu, penuh ketakutan dan kesunyian yang menyesakan. Aku mulai kehilangan diriku sendiri, kehilangan siapa aku sebelum semua ini terjadi. Tapi meskipun begitu, ada sesuatu dalam diriku yang terus memaksaku untuk bertahan. Aku selalu percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Aku berharap suatu hari Raka akan kembali menjadi lelaki yang kucintai dulu. Tapi harapan itu semakin pudar, digantikan oleh rasa takut yang membayangi setiap langkahku. Suatu malam, aku memutuskan untuk menulis semua perasaanku di sebuah buku harian tua yang kutemukan di lemari. Aku menulis tentang rasa sakitku, tentang mimpi-mimpi yang hancur, dan tentang harapan yang masih tersisa di sudut hatiku. Buku itu menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa jujur pada diriku sendiri. Namun, semuanya berubah ketika Raka menemukan buku itu. "Apa ini?" tanyanya dengan suara dingin. Dia memegang buku itu di tangannya, dan aku bisa melihat amarah di matanya. "Raka, itu..." Aku mencoba menjelaskan, tapi dia sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Dia merobek halaman-halaman buku itu, lalu melemparkannya ke lantai. "Jangan pernah menulis omong kosong seperti ini lagi," katanya sebelum meninggalkan kamar. Aku duduk di lantai, memunguti potongan-potongan kertas yang berserakan. Rasanya seperti memunguti serpihan hatiku yang hancur. Tapi di tengah-tengah semua itu, aku menyadari sesuatu. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Aku mulai mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku berbicara dengan sahabatku Dinda, yang selalu mendukungku meskipun dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Dia menyarankan agar aku pergi ke pusat perlindungan perempuan. "Tapi bagaimana dengan Alif? Dia akan lebih bahagia jika kau bahagia, Nia," jawab Dinda dengan lembut. Butuh waktu berminggu-minggu bagiku untuk mengambil keputusan itu. Tapi pada suatu malam, setelah Raka kembali mabuk dan membentak Alif tanpa alasan, aku tahu bahwa aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mengemasi barang-barang kami di tengah malam, hanya membawa pakaian dan dokumen penting. Aku menggandeng tangan Alif yang masih setengah mengantuk, dan kami keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, aku merasa seperti baru saja melarikan diri dari penjara. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Kami tiba di pusat perlindungan perempuan menjelang pagi.
Mereka menyambut kami dengan hangat, memberikan tempat untuk beristirahat, dan mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Di tempat itu, aku belajar untuk menyembuhkan luka-luka yang selama ini kusimpan sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk percaya bahwa aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Raka mencoba mencariku, tapi dengan bantuan pusat perlindungan, aku berhasil menjaga jarak darinya. Aku mulai bekerja di sebuah toko kecil, sementara Alif melanjutkan sekolahnya dengan bahagia. Hidup kami masih sederhana, tapi kali ini aku tahu bahwa kesederhanaan itu penuh dengan kebebasan dan harapan ketika aku menikah dengan Raka. Aku tahu bahwa hidupku tidak akan mudah, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa tantangan terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam rumah ini. Bu Ratna, ibu mertuaku, tidak pernah benar-benar menerimaku. Katanya, aku tidak pantas untuk putranya yang punya gelar sarjana. Aku heran kenapa Raka milih kamu. Katanya pada hari ketiga aku tinggal di rumah itu. Tangannya sibuk mengelap meja makan, tapi nada suaranya penuh sindiran. Kamu cuma lulusan SMA kan? Bagaimana kamu mau mendukung Raka membangun masa depannya? Aku hanya bisa tersenyum kecil sambil menunduk. Waktu itu, aku masih terlalu naif. Berpikir bahwa cinta antara aku dan Raka akan mampu mengatasi segala prasangka. Hari-hari pertama di rumah itu penuh dengan perasaan asing. Rumah kecil itu, meskipun sederhana, adalah dunianya Bu Ratna. Dia mengatur segalanya dengan caranya sendiri. Dari tata letak perabotan hingga menu makanan sehari-hari. Aku mencoba menyesuaikan diri, berusaha membantu sebisa mungkin. Tapi rasanya tak pernah cukup di matanya. Masak sayur saja rasanya hambar begini, komentarnya suatu hari sambil mengaduk sup yang kubuat. Raka itu suka makanan yang gurih, kamu harus belajar lebih banyak kalau mau jadi istri yang baik. Aku menelan semua komentar itu, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya masa adaptasi. Tapi seiring waktu, kata-kata Bu Ratna semakin menyakitkan. Apa kamu sudah berpikir mau kerja? Rumah ini bukan cuma untuk kamu santai-santai saja loh. Katanya sambil melipat tangan di dadanya. Aku tahu maksudnya. Dia menginginkan aku berkontribusi secara finansial. Meskipun aku tahu bahwa pendapatan Raka sebenarnya cukup untuk kebutuhan kami bertiga. Tapi aku tidak pernah bisa membantahnya. Raka di sisi lain hampir selalu diam setiap kali ibu mengomentariku. Aku tahu dia mendengar, tapi dia memilih untuk tidak terlibat. Itu cuma cara ibu bicara, katanya setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku. Kamu jangan terlalu mikirin. Aku ingin percaya padanya, tapi semakin lama aku mulai merasa bahwa keberadaanku di rumah ini adalah beban bagi semua orang. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dan Raka juga mulai berubah. Di awal pernikahan, dia adalah sosok yang selalu melindungiku. Tapi perlahan, tekanan dari pekerjaan dan tuntutan ibunya mulai mempengaruhi sikapnya. Apa sih yang kamu lakukan di rumah ini? Tanyanya suatu malam, ketika kami sedang duduk di ruang tamu. Ibu benar, kamu harus mulai cari kerja. Aku gak bisa terus-terusan nanggung semuanya. Kata-katanya menusukku lebih dalam daripada semua sindiran-sindiran Bu Ratna.
Aku tahu kondisi keuangan kami tidak ideal, tapi aku juga tahu bahwa pekerjaan Raka sebenarnya cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar kami. Dia hanya terpengaruh oleh ibunya yang terus-menerus mengatakan bahwa aku tidak berkontribusi apa-apa. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi dengan hanya ijazah SMA, pilihan yang ada sangat terbatas. Aku pernah melamar sebagai kasir di minimarket, tapi mereka memilih pelamar yang lebih muda. Aku juga mencoba bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi waktu kerja yang panjang membuatku khawatir meninggalkan Alif sendirian. Ketika aku tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, tekanan di rumah semakin besar. Raka mulai sering pulang larut malam, dan ketika aku mencoba menanyakannya, dia hanya menjawab singkat, "Urusan kantor." Tapi aku tahu, itu bukan hanya urusan kantor. Aku mulai mencium aroma alkohol di tubuhnya, dan beberapa kali menemukan bukti bahwa dia menghabiskan waktu di tempat hiburan malam. "Apa kamu gak peduli sama keluarga kita? Apa kamu gak peduli sama keluarga kita?" Tanyaku suatu malam dengan suara yang bergetar. Dia menatapku tajam, dan untuk pertama kalinya aku melihat amarah yang begitu dingin di matanya. "Keluarga? Kamu pikir kamu sudah cukup berusaha untuk keluarga ini?" Pertengkaran itu adalah awal dari serangkaian konflik yang tak kunjung usai. Raka semakin menghindariku, sementara Bu Ratna terus saja menambah bebannya di pundakku. Bu Ratna mulai mengatur segalanya, bahkan hal-hal kecil seperti apa yang harus Alif makan dan pakaian yang harus kupilihkan untuk suamiku. Setiap keputusan yang kubuat selalu dianggap salah. "Kenapa anakmu pakai baju kumal begitu?" katanya suatu pagi saat aku bersiap mengantar Alif ke sekolah. "Ibu gak pernah lihat Raka seberantakan ini waktu kecil." Aku menelan air mata sambil mencoba menjelaskan bahwa aku belum sempat mencuci pakaian Alif karena Alif sakit semalaman. Tapi penjelasan itu hanya dianggap alasan. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah ini. Setiap langkahku diawasi, setiap keputusanku dikritik. Momen keputusan untuk bertahan atau pergi. Puncaknya terjadi ketika Bu Ratna memergoki aku menangis di dapur suatu malam. Aku pikir dia akan menunjukkan sedikit simpati, tapi ternyata aku salah. "Menangis saja terus. Kalau kamu gak tahan, kenapa gak pergi saja dari rumah ini? Tapi jangan harap Raka ikut, dia anakku, bukan milikmu." Kata-katanya seperti cambuk yang menghantam hatiku. Malam itu, aku duduk di kamar sambil memandangi wajah Alif yang tertidur pulas. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku tidak ingin Alif tumbuh dengan melihat ibunya diperlakukan seperti ini. Tapi, aku juga tidak tahu bagaimana caranya melawan. Rasanya seperti terjebak di antara dua dinding yang semakin menyempit. Namun jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik, mengatakan bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku hanya belum tahu bagaimana caranya. "Lulusan SMA saja mau jadi istri Raka. Kamu pikir cinta saja cukup? Hidup itu butuh otak, bukan hanya kerja masak dan cuci piring." Kata-kata itu melayang di udara seperti pisau tajam, menusuk ke dalam relung hatiku dan menorehkan luka yang tak terlihat. Suaranya penuh nada sindiran dan cemoohan, masih terngiang di telingaku setiap malam. Aku mencoba melupakannya, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya emosi sesaat dari Bu Ratna. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat gema itu dalam pikiranku. Seperti irama sumbang yang tak pernah berhenti. Kata-kata itu menghancurkan kepercayaan diriku sedikit demi sedikit. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah pengingat bahwa aku bukan siapa-siapa.
bahwa aku hanyalah seorang perempuan sederhana yang tidak pantas berdiri di samping seseorang lelaki seperti Raka. Malam itu setelah mendengar kalimat itu, aku berusaha menahan air mataku. Tapi begitu aku melangkah masuk ke kamar, aku tak lagi bisa menahannya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku, dan membiarkan air mata mengalir deras di pipiku. Aku tidak menangis karena merasa lemah. Aku menangis karena aku merasa kehilangan. Kehilangan rasa percaya diriku. Kehilangan kehangatan rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Dan mungkin kehilangan sebagian dari diriku yang dulu begitu penuh harapan. Aku mencoba mengingat kembali mengapa aku jatuh cinta pada Raka. Dia dulu adalah lelaki yang membuatku merasa berarti. Yang meyakinkanku bahwa pendidikan atau latar belakang bukanlah segalanya. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata ibunya, aku mulai meragukan segalanya. Apakah aku benar-benar pantas untuknya? Apakah aku terlalu naif untuk percaya bahwa cinta saja cukup? Keesokan harinya aku mencoba bangun dengan semangat baru. Aku menyapu ruang tamu, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan untuk Alif dan Raka. Tapi meskipun aku tersenyum di depan mereka, hatiku tetap terasa kosong. Kata-kata Bu Ratna masih membayangiku, seperti awan gelap yang menutupi cahaya mentari. Bu Ratna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk melayangkan sindiran tajam. Ketika aku sedang mencuci baju di halaman belakang, dia muncul dengan secangkir teh di tangan, berdiri di pintu dan menatapku dengan tatapan penuh penilaian. Kamu tahu kan, Raka itu lelaki yang punya masa depan cerah. Kalau dia nikah dengan perempuan yang setara, mungkin dia sudah punya rumah sendiri sekarang, katanya sambil menyeruput tehnya. Aku berhenti mengucek baju, menatap tanganku yang mulai memerah karena deterjen. Aku tahu, Bu, jawabku pelan, mencoba menahan getaran di suaraku. Tahu saja nggak cukup Nia, kamu harus membuktikan bahwa kamu layak, katanya lagi sebelum berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendirian di halaman yang sepi. Malam-malamku semakin dipenuhi rasa cemas. Aku terbangun dengan keringat dingin, memikirkan semua kata-kata yang telah diucapkan Bu Ratna. Rasanya seperti sebuah suara yang terus-menerus mengingatkan bahwa aku tidak cukup. Aku mulai meragukan segala hal yang kulakukan. Apakah masakanku cukup enak? Apakah bajunya sudah kusetrika dengan rapi? Apakah aku sudah menjadi ibu yang baik untuk Alif? Setiap hari terasa seperti ujian, dan aku tahu bahwa tidak peduli seberapa keras aku berusaha, hasilnya tidak akan pernah memuaskan Bu Ratna. Namun, yang paling menyakitkan adalah diamnya Raka. Dia tahu apa yang terjadi. Dia mendengar semua komentar ibunya, tapi dia tidak pernah membela aku. Itu cuma cara bicara ibu, katanya, seperti setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku. Jangan terlalu dipikirin ya. Tapi bagaimana aku bisa tidak memikirkannya? Kata-kata itu seperti racun yang meresap perlahan ke dalam diriku. Setiap hari aku merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Ada kalanya aku ingin pergi, meninggalkan semuanya. Tapi setiap kali aku memandang wajah Alif, aku tahu aku tidak bisa. Dia membutuhkan aku dan aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Namun di dalam hatiku aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Kata-kata Bu Ratna adalah beban yang terus kupikul, beban yang semakin berat setiap harinya. Dan meskipun aku mencoba untuk tetap kuat, ada bagian dari diriku yang mulai retak. Perlahan tapi pasti, ibu selalu membanggakan Mira, istri kakak iparku. Namanya disebut dengan nada bangga, seolah-olah
Dia adalah perempuan yang sempurna, yang tak bisa dibandingkan dengan siapapun, apalagi denganku. Lihat Mira, dia pintar, bisa cari uang, bisa bantu suami. Kamu ini apa? Cuma tahu ngabisin beras di rumah? Katanya sambil menatapku dengan sorot mata tajam yang menusuk. Setiap kali dia mengucapkannya, aku hanya diam, membiarkan kata-kata itu menghujani diriku tanpa perlawanan. Tapi di dalam hati, ada ribuan emosi yang bercampur aduk, marah, sedih, kecewa, hingga rasa tidak berdaya. Kata-kata itu terus menghantui pikiranku, membuatku mempertanyakan diriku sendiri. Apa benar aku tak ada gunanya? Apa benar aku hanya menjadi beban bagi keluarga ini? Pagi itu, aku sedang mengajari Alif menulis huruf-huruf baru di ruang tamu. Dia duduk dengan antusias di depan meja kecil, menggenggam pensil dengan tangannya yang mungil. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut, memastikan dia memahami setiap huruf yang aku tulis di buku catatannya. Untuk sesaat, aku merasa dunia ini damai. Aku merasa menjadi seseorang ibu yang berarti bagi anakku. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Bu Ratna melintas sambil membawa keranjang cucian. Dia berhenti di dekat kami, menatapku dan Alif dengan tatapan penuh penilaian. Kasihan anakmu, katanya tiba-tiba. Suaranya datar namun penuh sindiran. Aku menoleh, mencoba memahami maksudnya. Maksud ibu apa? Tanyaku dengan hati-hati, meskipun aku tahu jawabannya pasti akan menyakitkan. Kasihan Alif, ulangnya sambil mendengus pelan. Ibunya cuma lulusan SMA, mau diajar apa sama kamu? Kalau ibunya nggak pintar, anaknya nanti bagaimana? Jangan harap dia bisa sukses kalau gurunya saja tidak punya otak. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantamku dengan keras. Aku membeku di tempat duduk. Tangan Alif yang kugenggam terasa dingin. Anak kecil itu menatap neneknya dengan bingung, seolah mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan. Bu, jawabku pelan, mencoba menahan getaran di suaraku. Aku hanya ingin Alif belajar dariku sebisa mungkin. Aku berusaha yang terbaik untuk dia. Tapi usaha saja tidak cukup, balas Bu Ratna tanpa ragu. Kalau kamu tidak punya kemampuan, usaha sebanyak apapun tetap percuma. Kamu harus sadar diri. Nia, lihat Mira, dia kerja kantoran, bisa bantu suaminya, tapi tetap sempat mengurus anak. Itu baru ibu yang hebat. Kamu ini apa? Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Dan aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Aku menunduk, menatap buku catatan Alif, berharap bisa menyembunyikan air mataku yang mulai menggenang. Alif menatapku dengan wajah polosnya, lalu berkata, Bu, aku suka belajar sama ibu. Perkataan itu membuatku ingin menangis lebih keras, tapi aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu Alif tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya melihat ibunya dimarahi, dan dengan caranya sendiri, dia ingin memberikan dukungan. Namun di balik senyum itu, hatiku terasa remuk. Bu Ratna tidak hanya meremehkanku sebagai seorang menantu, tapi juga sebagai seorang ibu. Kata-kata itu yang diucapkannya dengan ringan meninggalkan bekas luka yang mendalam di hatiku. Mira, istri kakak iparku, adalah sosok yang hampir sempurna di mata Bu Ratna. Dia bekerja di perusahaan besar, selalu berpenampilan rapi, dan setiap kali berkunjung, dia membawa oleh-oleh yang mahal. Ketika dia masuk ke rumah, Bu Ratna akan menyambutnya dengan senyum lebar, penuh antusiasme yang belum pernah kulihat dia tunjukkan padaku. Lihat Nia, katanya suatu kali sambil memamerkan kain batik mahal yang diberikan Mira. Ini baru namanya menantu, dia tahu bagaimana menyenangkan hati orang tua. Kamu kapan bisa begini?
Aku hanya bisa tersenyum kecil, meskipun di dalam hati aku ingin berteriak. Aku tidak pernah membenci Mira. Aku tahu dia tulus dan tidak berniat membuatku merasa kecil. Tapi keberadaannya menjadi simbol yang terus-menerus mengingatkanku pada ketidakmampuanku. Ketika Mira datang bersama kakak iparku untuk makan malam, suasana rumah berubah. Bu Ratna menjadi lebih ceria, lebih ramah, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Mereka membawa kue tar besar dan beberapa tas belanjaan. Aku yang memasak makanan malam itu. Namun, Bu Ratna hanya memuji Mira. Kalau semua perempuan seperti Mira, rumah tangga pasti bahagia, katanya sambil tersenyum ke arah Mira. Aku hanya menunduk, sibuk mengatur piring di meja makan. Biar aku bantu nih ya, kata Mira tiba-tiba menyadari suasana yang canggung. Dia berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Tidak usah, kataku pelan. Kamu tamu di sini. Tapi Mira tetap membantu. Ketulusannya membuatku semakin merasa tidak berharga. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan perempuan seperti dia? Dia baik, pintar, sukses, dan dihormati. Sedangkan aku, dalam pandangan Bu Ratna, hanyalah istri biasa yang tidak punya kelebihan apapun. Namun yang paling menyakitkan adalah diamnya Raka. Dia tahu apa yang terjadi. Dia mendengar semua sindiran dan hinaan yang dilontarkan ibunya. Tapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Malam itu, setelah makan malam, aku mencoba bicara dengannya. Kami duduk di kamar, menatap wajahnya yang tampak lelah setelah seharian bekerja. Raka, aku memulai dengan suara pelan. Apa kamu tadi dengar apa yang ibu katakan? Dia menatapku sebentar sebelum menghela napas panjang. Nia, ibu memang begitu, kamu tahu sendiri. Tapi Raka, aku merasa tidak dihargai. Ibu selalu membandingkanku dengan Mira, seolah-olah aku ini tidak ada gunanya. Raka memijat keningnya tampak terganggu. Nia, aku capek. Aku nggak mau ribut soal ini. Anggap saja ibu lagi bercanda. Bercanda? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Kamu pikir kata-kata itu bercanda, Raka? Raka, aku ini istrimu, tapi kenapa kamu diam saja saat aku dihina seperti ini? Dia tidak menjawab, dia hanya berdiri, mengambil ponselnya dan pergi keluar kamar. Aku duduk sendirian di tempat tidur, membiarkan air mataku jatuh. Aku merasa sendirian, bahkan di dalam rumahku sendiri. Kata-kata Bu Ratna dan diamnya Raka menjadi beban yang semakin sulit aku pikul. Di luar kamar, aku mendengar suara tawa Bu Ratna yang bercampur dengan suara televisi. Aku tahu bahwa untuknya aku hanyalah seorang menantu yang tidak pernah cukup baik. Tapi yang paling menyakitkan adalah bahwa untuk suamiku, aku hanyalah seorang istri yang harus belajar menerima dan diam. Malam itu aku memandangi wajah Alif yang tertidur lelap. Aku membelai rambutnya dengan lembut, mencoba menemukan kekuatan di dalam senyumnya. Setiap hari aku menangis dalam diam. Tangisan itu tidak pernah terdengar, bahkan oleh dinding kamar yang sudah menjadi saksi keheningan malamku. Saat malam tiba dan semua orang terlelap, aku duduk di sudut tempat tidur, menekan bibirku agar suara isakanku tidak mengganggu. Aku tidak ingin Raka tahu. Aku tahu dia sudah cukup lelah dengan pekerjaan yang pas-pasan. Gaji bulanan yang ia bawa pulang seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa sisa untuk sekedar menikmati sedikit kenyamanan hidup. Aku tidak ingin menambah bebannya dengan keluhanku, dengan air mata yang mungkin hanya akan dianggap sebagai tanda kelemahanku. Jadi, aku menahan semuanya sendirian. Ada saat-saat ketika aku ingin berbicara, ingin mengatakan semuanya. Betapa aku merasa dihina,
betapa aku merasa sendirian. Tapi setiap kali aku melihat wajah Raka yang kelelahan saat pulang kerja, dengan kantong mata yang semakin gelap dan langkah kaki yang berat, aku menelan kembali semua yang ingin kuucapkan. Aku hanya menyambutnya dengan senyum kecil, meskipun di dalam hati aku ingin menangis. "Gimana di kantor, Mas?" tanyaku suatu malam saat ia baru saja duduk di kursi ruang tamu. "Seperti biasa," jawabnya singkat sambil melepas sepatu. "Bos lagi marah-marah tadi, banyak target yang gak tercapai." Aku mengangguk, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Aku tahu Raka sedang tidak ingin bicara, dan aku tidak ingin menjadi istri yang jerawat dengan keluh kesahku. Sebaliknya, aku hanya menuangkan segelas air untuknya, meletakkannya di meja, lalu kembali ke dapur untuk menyuci piring. Namun di dapur, aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Suara gemericik air dari keran menjadi alibi sempurna untuk menyembunyikan isakanku. Aku menangis sambil memandangi piring-piring kotor yang berbaris di wastafel, membayangkan diriku seperti piring-piring itu, digunakan, dicuci, lalu kembali digunakan tanpa ada yang peduli bagaimana perasaanku. Kadang aku duduk sendirian di kamar setelah semua pekerjaan rumah selesai. Lampu kamar yang redup menjadi satu-satunya teman yang setia menemaniku di saat seperti ini. Aku memandangi dinding-dinding yang kosong, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Tidak ada jawaban, yang ada hanya keheningan yang memekakkan telinga, membuat rasa sepi semakin menggigit. Pagi harinya, aku kembali memakai topengku. Aku tersenyum saat mengantarkan Alif ke sekolah, berpura-pura ceria di depan tetangga, dan menjawab pertanyaan Bu Ratna dengan nada lembut meskipun hatiku ingin berteriak. Semua itu kulakukan agar tidak ada yang tahu betapa rapuhnya aku sebenarnya. Namun rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang aku merasa ada dua versi dari diriku. Yang satu adalah Nia yang selalu tersenyum di depan orang lain, dan yang lain adalah Nia yang menangis setiap malam, terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang tak berujung. Aku ingat suatu hari ketika aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Di tengah hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan dagangan mereka, aku merasa seperti hilang. Orang-orang di sekitarku terlihat sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Sementara aku hanya berdiri di sana, merasa kecil dan tidak berarti. Aku melihat seorang ibu yang membawa dua anak kecil, tertawa bersama mereka sambil memilih sayur. Ada kehangatan di wajahnya, sesuatu yang terasa jauh dariku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku juga bisa seperti itu? Bahagia tanpa rasa sakit yang terus menghantuiku. Tapi pertanyaan itu hanya mengambang di pikiranku tanpa jawaban yang pasti. Setiap malam sebelum tidur, aku memandangi wajah Alif yang tertidur lelap. Dia adalah satu-satunya alasan aku masih bertahan. Senyum kecilnya, cara dia memelukku setiap kali aku menjemputnya dari sekolah, dan pertanyaannya yang polos tentang dunia membuatku merasa bahwa aku masih punya tujuan dalam hidup ini. Tapi bahkan cinta seorang ibu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang kurasakan setiap hari. Penderitaan ini yang kutahan dalam diam adalah seperti luka yang terus terbuka, tidak pernah benar-benar sembuh. Dan meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, ada kalanya aku merasa bahwa aku tidak akan mampu menanggungnya lebih lama. Namun aku tahu aku harus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Kalau aku menyerah, siapa yang akan menjaga Alif? Siapa yang akan mendukung Raka? Jadi, aku terus tersenyum di siang hari dan menangis dalam diam di malam hari. Berharap suatu saat rasa sakit ini akan mereda. Meskipun aku tahu bahwa
Harapan itu mungkin hanya ilusi belaka. Suatu hari, ibu memanggil keluarga besar ke rumah. Katanya acara itu untuk makan malam bersama, sekaligus menjalin silaturahmi. Aku sempat berharap ini akan menjadi momen yang menyenangkan. Kesempatan untuk mengurangi ketegangan di rumah ini. Jadi, sejak pagi, aku sudah sibuk di dapur, memastikan semua makanan tersaji dengan sempurna. Aku memasak dengan penuh semangat, berharap setidaknya malam itu aku bisa menunjukkan bahwa aku berusaha. Ketika keluarga besar mulai berdatangan, suasana terasa hangat. Kakak iparku Mira datang dengan pakaian rapi dan membawa sekotak kue dari toko terkenal. Semua mata langsung tertuju padanya. Bu Ratna menyambutnya dengan pelukan hangat, lalu mengajaknya duduk di kursi favoritnya. Sementara itu, aku tetap di dapur, memastikan semua hidangan tertata rapi di meja. "Semua ini kamu yang masak nih ya?" tanya salah satu tante Raka, mencoba membuka pembicaraan. "Iya tante," jawabku sambil tersenyum. Tapi sebelum aku sempat melanjutkan, Bu Ratna memotong. "Iya, masak sih bisa, tapi cuma itu yang dia bisa. Coba lihat Mira, gak cuma bisa masak, tapi juga bisa cari uang buat bantu keluarga. Kalau Nia ini cuma bisa ngabisin uang Raka aja." Katanya dengan tawa kecil seolah-olah yang baru saja diucapkannya hanyalah lelucon ringan. Tawa itu tidak diikuti siapapun. Ruangan mendadak hening. Semua orang diam, tapi aku bisa merasakan mata mereka menatapku. Aku mencoba tetap tersenyum, meskipun rasanya wajahku panas menahan malu. Namun, Bu Ratna tidak berhenti di situ. Setelah semua orang duduk di ruang tamu untuk menikmati hidangan yang aku sajikan, dia mulai berbicara lagi. Kali ini lebih keras, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. "Menyesal sekali aku punya menantu seperti itu," katanya dengan nada yang tidak lagi berselubung. "Coba Raka cari yang lebih baik waktu itu. Lihat Mira, dia bisa bikin suaminya sukses, bukan bikin hidup tambah susah." Kata-katanya seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi minuman. Tidak tahu harus berbuat apa. Semua mata tertuju ke arahku, tapi tidak ada yang bicara. Tidak ada yang mencoba membelaku. Bahkan Raka, yang duduk di sudut ruangan, hanya menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku ingin membela diriku, ingin mengatakan bahwa aku juga berusaha sebaik mungkin. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Lidahku keluh, tertahan oleh rasa malu dan penghinaan yang terlalu berat untuk diungkapkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, salah satu tante mencoba mencairkan suasana. "Ya sudah Bu Ratna, gak usah dibahas sekarang. Makanannya enak kok," katanya sambil tersenyum canggung. Tapi kata-kata itu tidak mengubah apapun. Aku tahu, di dalam hati mereka setuju dengan Bu Ratna. Aku bisa melihatnya di mata mereka. Penilaian, rasa kasihan, dan mungkin sedikit rasa lega karena mereka bukan aku. Malam itu aku tidak ikut duduk bersama mereka di ruang tamu. Aku kembali ke dapur, berpura-pura membereskan piring-piring yang sebenarnya sudah bersih. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan lagi. Aku merasa kecil, tidak berarti. Seperti aku hanya sebuah bayangan di tengah keramaian mereka. Ketika tamu-tamu mulai pulang, aku mendengar salah satu Om Raka berkata pelan, "Nia itu kelihatannya baik ya, tapi mungkin memang kurang cocok sama Raka." Kata-katanya terdengar lembut tapi tetap menusuk seperti pisau tajam. Setelah semua orang pergi, aku masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun kepada Raka. Aku menutup pintu, duduk di tepi tempat tidur dan memandang cermin kecil di depanku. Di cermin itu aku melihat diriku sendiri. Wajah yang lelah, mata yang bengkak, dan senyum yang tidak lagi ada. Aku bertanya pada diriku sendiri,
Apa aku benar-benar seburuk itu? Apa aku benar-benar tidak pantas untuk Raka? Apa yang harus aku lakukan untuk membuat mereka melihatku sebagai manusia, bukan beban? Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku tidak menemukan jawaban. Yang ada hanya rasa sakit yang semakin dalam. Menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diriku. Di rumah ini aku merasa seperti orang asing, tidak dihargai, tidak diinginkan dan tidak dianggap. Aku mencoba mengabaikan semua cemoohan Bu Ratna. Mencoba memusatkan perhatianku pada keluargaku, pada Alif dan Raka. Setiap pagi, aku memastikan Alif pergi ke sekolah dengan perut kenyang dan bekal di tangannya. Setiap malam aku menyiapkan makanan hangat untuk Raka, meskipun terkadang aku harus mengorbankan waktu tidurku untuk memastikan semuanya sempurna. Aku pikir mungkin dengan begitu, aku bisa menunjukkan bahwa aku juga memiliki nilai, bahwa aku juga layak dihargai. Tapi, hidup memang tidak pernah sesederhana itu ya. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, aku mendengar bisik-bisik dari tetangga yang sedang bercakap di seberang jalan. Mereka tidak sadar aku mendengar, karena pagar tanaman yang memisahkan rumah kami cukup tinggi. Sudah beberapa kali aku lihat Mira sama cowok itu di mall, kata salah satu dari mereka. Suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu. Iya, aku juga dengar dari Mbak Yuni. Katanya mereka sering ketemu di tempat yang sama. Kayak ada janji. Balas yang lain. Aku tertegun. Mira, istri kakak iparku. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan apa yang ku dengar. Toh, itu bisa saja hanya gosip murahan yang tidak benar. Tapi sejak mendengar itu, aku mulai memperhatikan lebih seksama setiap kali Mira datang ke rumahku. Dia selalu tampil sempurna. Wajahnya selalu dirias dengan baik. Rambutnya tertata rapi dan pakaiannya selalu tampak mahal. Tidak ada yang aneh kecuali cara dia bicara. Aku menyadari sesuatu yang selama ini mungkin tidak terlalu kuperhatikan. Senyumnya tidak pernah benar-benar sampai ke matanya, seolah-olah dia menyimpan sesuatu di balik penampilannya yang sempurna. Puncaknya terjadi ketika aku harus pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Aku melewati sebuah kafe kecil di pinggir jalan, tempat yang jarang kukunjungi karena aku hampir tidak pernah punya alasan untuk masuk ke tempat semewah itu. Namun saat aku berjalan melintasinya, mataku secara tidak sengaja menangkap sosok Mira duduk di sudut kafe. Dia tidak sendiri, ada seorang pria yang duduk di depannya. Mengenakan kemeja putih yang kusut, dengan postur tubuh santai, namun tatapan matanya penuh intensitas saat berbicara dengan Mira. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab untuk sekedar teman. Aku tidak yakin harus bagaimana, rasanya kakiku terpaku di tempat. Apa yang kulihat di depan mataku itu nyata. Aku mencoba menenangkan diriku. Mencoba mencari alasan untuk tidak langsung berpikir buruk. Tapi sikap Mira yang sesekali menyentuh lengan pria itu sambil tertawa kecil membuatku semakin ragu. Aku cepat-cepat pergi dari sana, takut mereka melihatku. Hati kecilku bergejolak. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memberitahu Raka atau Bu Ratna? Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ini hanya kesalahpahaman? Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Mira bersama pria itu terus terlintas di pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu bukan urusanku. Bahwa aku tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan Mira. Tapi bisikan-bisikan dari tetangga dan apa yang kulihat di kafe itu membuat pikiranku tidak tenang. Sejak hari itu, aku menjadi lebih peka terhadap gerak-gerik Mira. Setiap kali dia datang ke rumah, aku memperhatikan cara dia berbicara dengan Bu Ratna. Bagaimana dia menjawab pertanyaan, dan bagaimana dia dengan mudah mengalihkan pembicaraan jika topik yang muncul menyentuh kehidupan pribadinya.
Aku mulai bertanya-tanya, apakah Bu Ratna tahu sesuatu? Apakah dia memilih untuk diam karena tidak ingin menghancurkan gambaran sempurna yang selama ini dia bangun tentang Mira? Atau mungkin dia memang tidak tahu apa-apa? Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengabaikan apa yang kulihat. Ada sesuatu tentang Mira yang tidak sesuai dengan gambaran sempurna yang selalu Bu Ratna banggakan. Aku merasa, cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap dengan atau tanpa campur tanganku. Hari itu aku memutuskan untuk pergi ke restoran kecil di dekat pasar untuk membeli makanan. Restoran itu cukup ramai di jam makan siang. Tapi aku tidak pernah terlalu memperhatikan siapa saja yang ada di sana. Hari itu, aku sedang dalam perjalanan pulang setelah berbelanja. Dan aku berjalan melewati jendela restoran. Tanpa sengaja, mataku menangkap sosok yang sangat aku kenal, Mira. Dia duduk di meja dekat jendela, bersama seorang pria yang sepertinya tidak aku kenal. Apa yang membuatku terkejut bukan hanya karena mereka berada di restoran bersama, tapi cara mereka berinteraksi. Mira tertawa lepas dan pria itu membalas senyumnya dengan tatapan penuh minat. Sesekali dia menyentuh tangan Mira, membuat aku merasa seolah-olah aku sedang melihat sesuatu yang sangat pribadi, yang seharusnya tidak aku saksikan. Tatapan mereka tidak seperti tatapan seorang istri yang duduk bersama suaminya. Atau setidaknya seperti yang selama ini aku bayangkan dalam hubungan yang penuh komitmen. Aku merasa seolah-olah melihat mereka sebagai dua orang yang sedang menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Ada kedekatan yang jelas yang membuat hatiku berdebar keras. Aku berhenti sejenak, tubuhku terasa kaku. Jantungku berdegup kencang, dan pikiranku mulai dipenuhi keraguan. Apa yang sedang kulihat ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku berusaha untuk tidak terlalu mencampuri urusan mereka, tapi entah mengapa, aku merasa sangat terikat dengan apa yang baru saja aku temui. Mira adalah bagian dari keluarga kami, istri dari kakak iparku. Dan aku merasa seolah-olah aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Haruskah aku memberitahu Raka tentang apa yang kulihat? Namun di saat yang sama, aku tahu persis bagaimana reaksi Bu Ratna jika aku melakukannya. Ibu pasti akan membela Mira mati-matian, tidak peduli apa yang kutemukan. Ibu selalu melihat Mira sebagai sosok yang sempurna. Seorang istri yang bisa diandalkan, yang selalu ada untuk Raka dan keluarganya. Bahkan jika aku membawa bukti-bukti sekalipun, Bu Ratna akan tetap berpihak pada Mira. Aku merasa terjebak dalam dilema yang semakin berat. Jika aku memberitahu Raka, aku bisa saja dianggap sebagai pengkhianat yang mencoba merusak hubungannya dengan Mira. Jika aku diam, aku merasa bersalah karena tidak memberitahunya tentang apa yang mungkin terjadi. Aku tahu, bagaimanapun juga, aku tidak akan bisa memenangkan perang ini. Kecurigaan yang mulai merayap di dalam hatiku semakin memuncak. Apakah aku hanya paranoid? Apakah ini hanya perasaanku yang terbawa oleh masalah yang terus mendera diriku dan keluargaku? Tapi setiap kali aku memikirkan apa yang kutemui di restoran itu, tatapan mereka, gerakan tubuh mereka yang terlalu intim, rasanya tidak bisa hanya diabaikan. Aku berjalan pulang dengan langkah berat, seolah-olah ada beban yang sangat besar di pundakku. Ketika aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan perlahan. Aku merasa tidak bisa berbicara dengan siapapun, bahkan dengan Raka. Aku duduk di tempat tidur, memandangi dinding kosong.
Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa kuberikan jawabannya. Apa yang harus aku lakukan dengan informasi ini? Apakah aku harus memberitahu Raka? Ataukah aku hanya perlu diam dan berharap bahwa aku salah? Namun satu hal yang pasti, kecurigaan yang mulai tumbuh dalam diriku ini tidak akan mudah pergi. Rasanya seperti sesuatu yang menggigit pelan, namun terus menggerogoti setiap lapisan keyakinanku. Aku ingin tahu kebenaran, tapi aku takut dengan apa yang akan aku temui. Setelah berhari-hari hidup dengan kecurigaan yang membelenggu pikiranku, akhirnya semuanya terbongkar dengan cara yang tak terduga. Raka yang selama ini tidak pernah menaruh curiga pada istrinya, menemukan sesuatu yang membuat seluruh dunia kami berguncang. Hari itu aku sedang memasak di dapur ketika Raka pulang lebih awal dari biasanya. Apa yang berbeda dalam tatapan matanya? Sesuatu yang gelisah, seolah-olah dia sedang memendam pertanyaan besar. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku merasa cemas. Nia, Katanya, suara penuh keraguan. kamu tahu nggak kalau Mira? Aku menoleh, berusaha tidak terlihat cemas. Mira apa? Jawabku, mencoba terlihat santai meskipun hatiku mulai berdegup kencang. Mira, Raka menarik napas panjang. dia selingkuh. Aku baru saja melihat pesan-pesan di ponselnya. Dan aku juga nggak bisa menutup-nutupi apa yang sudah jelas. Dia punya hubungan dengan pria lain, bahkan punya anak dari pria itu. Aku terdiam. Rasanya tubuhku seperti dipukul keras. Namun aku tidak bisa langsung berkata apa-apa. Ada perasaan campur aduk, kelegaan karena akhirnya kecurigaan itu terungkap. Tapi juga rasa sakit yang luar biasa. Selama ini aku berusaha untuk diam dan tidak mencampuri urusan Mira. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan ini begitu saja. Raka melanjutkan, suaranya berat. Aku nggak bisa lagi tutup mata nih ya. Semua bukti ada di depan mata. Mira nggak bisa lagi menyangkalnya. Hatiku terasa terhimpit. Rasa sakit melihat Raka yang begitu terluka, begitu terkejut, membuatku ingin menangis. Aku tahu, apa yang baru saja dia temui pasti mengguncang pondasi hidupnya. Tidak hanya keluarganya, tapi juga rasa percaya dirinya terhadap orang-orang di sekitarnya. Aku ingin menghibur Raka, memberikan pelukan hangat untuknya. Tapi, aku tahu, aku sendiri juga tidak bisa menahan rasa sakit ini. Kenapa dia bisa melakukan ini? Tanya Raka. Suaranya bergetar, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk dia. Kenapa dia harus menyembunyikan ini dariku? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Bagaimana aku bisa menjelaskan perasaan seorang istri yang mungkin merasa terperangkap dalam kehidupannya sendiri? Bagaimana aku bisa menjelaskan keputusan Mira untuk menjalin hubungan dengan pria lain, meskipun dia sudah memiliki suami dan keluarga? Keheningan yang mengisi ruangan itu terasa berat. Aku ingin menghibur Raka, tapi aku tahu ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang aku. Tentang bagaimana aku selama ini merasa tak dihargai. Tentang bagaimana aku melihat hubungan ini berubah. Dia sudah lama seperti ini, Kak. Ujarku pelan, meskipun aku tahu kata-kataku tidak akan meringankan beban Raka. Aku melihatnya beberapa kali, Mira dengan pria itu. Aku hanya tidak tahu harus bilang apa. Raka menatapku dengan mata yang penuh kesedihan dan kecewa. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Tanyanya, nada suaranya penuh dengan penyesalan. Aku menunduk, merasa malu. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, Raka. Aku tahu kamu sangat sayang sama Mira, dan aku tidak mau jadi orang yang membuat semuanya hancur. Aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Raka terdiam. Wajahnya dipenuhi kerutan kesedihan yang mendalam. Aku tahu ini adalah pukulan terbesar dalam hidupnya.
Bukan hanya karena Mira berselingkuh, tetapi karena seluruh gambaran tentang keluarganya yang selama ini dia percayai hancur begitu saja. Ketika Raka akhirnya mengkonfrontasi Mira tentang apa yang dia temukan, Mira tidak bisa lagi membantah. Dia mengakui semuanya, bahwa dia memang menjalin hubungan dengan pria lain, bahwa anak yang selama ini dia rawat bersama Raka bukanlah anak kandungnya, melainkan hasil dari hubungan terlarang itu. Raka tampak seperti tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia terduduk lemas di kursi, tidak tahu harus berbuat apa. Aku bisa melihat air mata di matanya, meskipun dia berusaha keras untuk menahannya. Ada luka yang begitu dalam, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah akhir. Mira, dengan segala kebohongan yang telah dia bangun selama ini, hanya bisa menunduk, seolah tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk membela diri. Ketika dia melihat Raka, dia hanya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Aku minta maaf, aku sudah tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan ini." Aku merasa seperti kehilangan semuanya dalam sekejap. Tidak hanya karena pengkhianatan Mira, tetapi juga karena aku melihat bagaimana Raka hancur, bagaimana dia berjuang untuk menerima kenyataan yang begitu pahit. Malam itu, kami hanya duduk dalam keheningan, tidak ada kata-kata. Hanya rasa sakit yang mengisi setiap sudut rumah. Pengkhianatan itu, meskipun bukan milikku, telah merusak semuanya. Dan aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Berita tentang pengkhianatan Mira tersebar cepat di keluarga besar kami. Rasanya seperti bom yang meledak, menghancurkan segala sesuatu yang selama ini kami percayai dan banggakan. Bu Ratna yang selalu membanggakan Mira dan menganggapku tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga ini, kini hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membayangkan, meskipun dalam keadaan yang seburuk ini, bahwa Bu Ratna akan tampak seberkas penyesalan di wajahnya. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa selama ini dia telah salah menilai. Tidak hanya terhadapku, tapi juga terhadap Mira, yang ternyata memiliki sisi lain yang sangat berbeda dari yang dia banggakan. Pada malam setelah semuanya terbongkar, Bu Ratna datang ke rumah kami. Wajahnya tampak lelah, dan matanya terlihat sayu. Aku tidak tahu apa yang dia rasakan. Tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak lagi memancarkan aura kebanggaan yang dulu selalu ada ketika dia berbicara tentang Mira. Dia duduk di ruang tamu dengan sikap yang tidak biasa. Jika dia datang, dia selalu duduk tegak dengan ekspresi yang penuh percaya diri. Namun kali ini dia hanya diam, menatap lantai, seperti ada beban yang berat di pundaknya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang dengan perasaan bersalah yang datang terlambat. Raka duduk di sampingku, tetap terdiam, memandang ibunya dengan mata yang penuh kekecewaan. Dia tahu, seperti aku tahu, bahwa penyesalan Bu Ratna tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang telah tercipta. Tidak ada ucapan yang bisa menyembuhkan rasa sakit yang kini menyelimuti hidup kami. Akhirnya Bu Ratna membuka mulut. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suaranya terdengar parau, dan ada getaran jelas di sana. Aku selalu bangga sama Mira. Percaya dia adalah menantu yang terbaik untuk Raka. Aku bahkan tidak tahu bahwa dia berhenti, seolah kata-kata itu terasa berat untuk diucapkan. Raka tidak menatapnya. Aku pun hanya bisa mengangguk pelan, mengerti bahwa sulit baginya untuk mengakui kenyataan ini. Kamu benar, Nia. Lanjut Bu Ratna dengan suara yang lebih lembut.
Aku terlalu banyak menilaimu. Terlalu sering membandingkan kamu dengan Mira tanpa melihat keadaan yang sebenarnya. Aku salah. Aku merasa dadaku sesak mendengar itu. Aku tahu itu adalah kata-kata yang tidak pernah dia katakan sebelumnya. Bu Ratna selalu memandangku sebelah mata. Kini akhirnya mengakui kesalahannya. Tetapi entah mengapa, aku merasa bahwa penyesalan itu datang terlalu terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Dan tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang sudah terlanjur meresap. Aku memandang wajah Raka yang masih terdiam. Aku tahu, meskipun Bu Ratna sudah mengakui kesalahannya, dia tetap merasa hancur. Bagaimana bisa dia menghapus semua kebanggaan yang selama ini dia bangun tentang Mira? Bagaimana bisa dia menerima kenyataan bahwa orang yang dia percayai, yang dia anggap sebagai menantu sempurna, ternyata berbuat jauh lebih buruk daripada yang dia duga? Bu Ratna akhirnya menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana Mira bisa melakukannya. Aku tidak tahu kenapa dia bisa mengkhianati anakku, mengkhianati keluarga kami. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi, Mia, aku minta maaf. Aku tidak pernah menghargai kamu selama ini. Aku menyadari itu sekarang. Aku hanya bisa terdiam, merasa beban yang ada di hatiku semakin berat. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, banyak kata-kata yang ingin keluar. Tetapi aku merasa tidak ada gunanya. Semua penyesalan Bu Ratna tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Semua rasa sakit yang aku rasakan, rasa sakit karena dihina, karena diperlakukan seperti orang yang tak berharga, tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf. Raka akhirnya menoleh kepada ibunya dengan wajah kosong. Apa yang kita lakukan sekarang, Bu? Tanyanya dengan suara yang begitu rendah, penuh keletihan. Aku tidak tahu, Nak. Jawab Bu Ratna. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya bisa minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Semuanya terasa hampa. Penyesalan itu, meskipun datang dengan air mata dan kata-kata, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa keluarga kami kini terpecah. Tidak ada lagi kebanggaan yang bisa dirasakan. Tidak ada lagi rasa aman yang mengelilingi kami. Apa yang ada hanyalah luka yang dalam dan waktu yang terus berjalan, membawa kenangan pahit yang tidak bisa dihapus dalam sekejap. Di tengah semua kekacauan ini, ketika dunia kami seolah-olah runtuh dan setiap hal yang kami percaya hancur dalam sekejap, Raka datang dengan pelukan yang begitu hangat. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Hatiku masih dipenuhi oleh kekecewaan, kebingungan, dan rasa sakit yang sangat dalam. Tetapi ketika Raka memelukku, aku merasa sedikit lebih tenang. Rasanya seperti ada sedikit harapan, meskipun semuanya seperti sudah tidak sama lagi. Raka menarikku ke dalam pelukannya dengan lembut, seolah-olah dia ingin melindungiku dari dunia luar yang penuh dengan cacian dan penyesalan. Aku menutup mata, merasakan hangat tubuhnya, dan untuk sejenak aku merasa seperti kembali menemukan tempat yang aman. Maafkan ibu ya, kata Raka. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi aku harap kamu tahu, aku selalu memilihmu. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu. Kata-katanya begitu sederhana, namun begitu dalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menembus dinding tebal yang telah kubangun di sekitar hatiku. Ada begitu banyak luka yang telah kutanggung selama ini. Namun kata-kata itu, kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan sebelumnya, seolah menyembuhkan sebagian dari luka itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Raka selalu begitu, selalu ada untukku dalam setiap kekacauan. Selalu memihakku meskipun dunia menekan kami dari segala arah.
Mungkin dia tidak tahu betapa pentingnya kata-katanya bagiku. Betapa aku merasa dihargai oleh ucapan yang sederhana itu. Namun bagiku, kata-katanya adalah obat bagi luka yang sudah terlalu lama aku pendam. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Raka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Semua ini terlalu berat, tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai kamu. Kamu tidak perlu minta maaf, karena aku tahu kamu selalu berusaha yang terbaik. Raka hanya tersenyum, meskipun senyumannya tampak sedikit dipaksakan. Aku ingin kamu tahu, kita akan melewati ini bersama. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita, Nia. Keluarga ini, kita berdua, kita akan tetap berdiri, meskipun kita harus memulai dari awal. Aku merasa seolah-olah dunia sejenak berhenti berputar. Semua kekacauan di luar sana, semua ketegangan yang memenuhi rumah kami seakan menghilang begitu saja ketika aku mendengar janji itu. Janji dari Raka bahwa dia akan selalu ada untukku, bahwa dia memilihku, bahkan di tengah semua kesulitan dan kenyataan pahit yang kami hadapi. Aku meletakkan tangan di dada Raka, merasakan detak jantungnya yang stabil dan penuh kehangatan. Aku juga memilihmu, Raka. Bisikku, suaraku hampir tidak terdengar. Selalu memilihmu. Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan orang lain. Aku hanya ingin kita tetap bersama melewati semuanya. Raka mengangguk pelan, matanya berbinar dengan rasa percaya diri yang baru. Kita akan baik-baik saja, Nia. Aku janji. Mungkin hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang terjadi. Setelah Mira, setelah ibu, setelah semua pengkhianatan yang merobek hati kami. Namun saat itu, dalam pelukan Raka, aku merasa sedikit lebih kuat. Dengan dia di sisiku, aku merasa ada harapan baru. Harapan untuk sebuah kebahagiaan yang bisa kami bangun kembali. Mungkin tidak ada yang bisa menghapus luka-luka lama, tapi dengan cinta dan dukungan Raka, aku tahu kami bisa mulai membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Bersama kami bisa menghadapinya, meskipun jalan yang harus kami tempuh akan sangat berat. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi berjalan sendirian. Mira akhirnya pergi meninggalkan keluarga ini. Setelah semua yang terungkap, tidak ada lagi tempat bagi dia di rumah kami. Dan dia tahu itu. Dengan segala kebohongan yang telah dia bangun, dengan pengkhianatan yang telah merusak begitu banyak kehidupan, Mira memilih untuk pergi. Tanpa banyak kata, dia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah itu. Raka dan aku hanya bisa melihatnya pergi dengan hati yang penuh luka, namun juga sedikit lega. Meskipun kami tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi, kami tahu bahwa kepergian Mira adalah langkah yang perlu diambil untuk memulai kembali. Mungkin kami bisa mulai menyembuhkan luka ini, meskipun itu akan membutuhkan waktu yang lama. Hari-hari setelah kepergian Mira tidak mudah. Ada banyak kesedihan yang masih menghantui kami, dan aku tahu Raka masih berjuang dengan perasaan marah, kecewa, dan bingung. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kami tetap bersama. Aku, Raka, dan anak kami berusaha untuk melangkah maju. Meskipun dunia kami terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Hubunganku dengan ibu mertua juga mulai membaik, meskipun bekas luka yang ditinggalkan oleh masa lalu masih ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan kami bersama telah melalui banyak hal yang pahit. Namun perlahan-lahan kami mulai belajar untuk saling menghargai. Ibu mertua tidak pernah mengatakan kata-kata maaf yang langsung, tetapi aku bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Mungkin itu bukan pengakuan yang sempurna, tapi itu adalah langkah kecil menuju pemulihan. Aku mencoba untuk membuka hati meskipun rasa sakit yang ada tidak mudah untuk dilupakan.
Setiap kali ibu mertua berbicara kepadaku, ada perasaan canggung yang tidak bisa dihindari. Tapi aku tahu, meskipun hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti semula, kami bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai. Tidak ada lagi perbandingan yang menghancurkan, tidak ada lagi kata-kata yang merendahkan. Kami mulai merancang masa depan yang lebih baik. Satu langkah demi satu langkah, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak kami. Memastikan bahwa meskipun dunia di sekitar kami kacau, dia tetap tumbuh dalam kasih sayang dan ketenangan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, untuk tidak lagi merasa kecil atau tidak dihargai. Aku tahu kami tidak sempurna, tapi kami akan tetap berusaha. Kehidupan kami berubah, dan meskipun perubahan itu datang dengan luka yang mendalam, aku juga merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan. Semua yang kami hadapi mengajarkan kami untuk lebih menghargai satu sama lain, untuk lebih kuat dalam menghadapi segala ujian hidup. Kepergian Mira meskipun menyakitkan, menjadi titik balik yang membuka jalan bagi kami untuk menemukan kembali kekuatan dalam diri kami sendiri. Aku dan Raka, kami tahu bahwa meskipun masa depan kami masih penuh dengan ketidakpastian, kami akan selalu ada satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk memberikan kami harapan untuk hari esok yang lebih baik. Meski hidup kami masih jauh dari sempurna, aku merasakan ada kedamaian yang mulai menghiasi hari-hari kami. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan yang merobek. Hanya ada kami, aku, Raka, dan anak kami, yang selalu mengingatkan kami untuk terus bertahan. Terkadang, aku masih merasakan sakit di dalam hatiku. Kenangan pahit yang datang begitu saja. Namun aku tahu, dengan Raka di sampingku, aku bisa melewati semuanya. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, dengan anak kami yang tengah asik dengan buku-bukunya, Raka datang dan duduk di sampingku. Dia tersenyum, meskipun senyum itu terkadang terasa penuh beban. Aku tahu, meskipun kami sudah melewati begitu banyak cobaan, luka-luka itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tetapi kami belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Kita tidak butuh banyak nih ya, kata Raka sambil menggenggam tanganku erat. Selama ini kita saling percaya dan tetap bersama, itu sudah cukup. Kata-kata itu yang begitu sederhana, namun begitu dalam, membuatku terdiam. Aku menatapnya dengan mata yang penuh haru. Rasanya, meskipun kami tidak memiliki banyak hal materi, kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dan cinta yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Kami telah melalui begitu banyak hal, tetapi kami masih berdiri bersama. Kami masih memilih untuk terus bertahan. Aku merasakan tanganku menggenggam tangannya dengan kuat, seolah ingin memastikan bahwa apa yang dia katakan adalah nyata. Ini bukan hanya janji kosong. Ini adalah kenyataan yang kami bangun bersama, meskipun di tengah-tengah segala kekurangan dan ketidakpastian. Anak kami berlari, mendekat dan duduk di pangkuanku. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang begitu menenangkan. Dia adalah alasan kami terus berjuang. Dia adalah cahaya yang selalu membuat kami ingin bertahan, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kami. Kami ingin memberinya kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang, meskipun kami tahu jalan yang kami tempuh tidak akan selalu mudah. Raka menatap kami berdua dengan tatapan penuh arti, seolah mengatakan bahwa meskipun semua yang terjadi, kami masih memiliki satu sama lain. Kita punya satu sama lain ya. Lanjutnya, suaranya kini penuh dengan keyakinan.
Dan itu lebih dari cukup untuk membuat kita kuat. Cinta kita, keluarga kita, itu yang terpenting. Aku menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Terkadang dalam hidup, kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, di luar diri kita. Di materi, di pengakuan orang lain. Tapi saat itu, di pelukan Raka dan anak kami, aku merasa kebahagiaan sejati itu datang dari tempat yang tidak pernah ku cari. Dari hati yang saling mencintai, dari dukungan yang tidak pernah luntur. Terima kasih Raka, bisikku. Suaraku penuh dengan rasa syukur. Aku tahu kita tidak sempurna, tapi selama kita bersama, aku percaya kita bisa melewati segalanya. Raka memelukku lebih erat, dan aku merasakan kehangatan mengalir begitu dalam. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari kenyataan bahwa kami masih bersama, berjuang bersama. Kami tidak butuh banyak hal untuk bahagia. Kami hanya butuh satu sama lain, saling mencintai dan percaya. Itu saja sudah cukup. Kami mungkin masih jauh dari sempurna, namun cinta yang kami miliki adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Dalam setiap tantangan, dalam setiap kesulitan, kami akan selalu bertahan. Karena selama kami bersama, kami tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari hati yang saling mencintai, bukan dari segala sesuatu yang ada di luar sana. Dan dengan cinta ini, kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Hidup sederhana ini mungkin tidak sempurna, tapi aku memilih untuk bersyukur. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar yang bisa dilihat oleh orang lain. Kebahagiaan sejati hadir dalam kesederhanaan, dalam momen-momen kecil yang tidak terlihat oleh dunia luar. Namun sangat berarti bagi hati kami. Mungkin rumah kami tidak besar dan kami tidak memiliki banyak uang atau kemewahan. Namun kami memiliki cinta, dan itu adalah hal yang paling berharga yang bisa kami miliki. Penderitaan yang pernah kualami adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada cobaan yang datang, ada luka yang harus sembuh, dan ada masa-masa ketika semuanya terasa sangat berat. Namun, setiap hari yang kami jalani bersama mengajarkan kami untuk lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Aku belajar bahwa cinta dan kesetiaan bukanlah hal yang bisa didapatkan dengan mudah. Mereka adalah komitmen yang harus dijaga, bahkan ketika dunia di sekitar kita tampak goyah. Raka dan anak kami adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Bersama mereka, aku tahu bahwa kehidupan kami pernah jatuh. Kami selalu bisa bangkit lagi. Kami memiliki satu sama lain untuk saling menguatkan. Dan itu bagiku adalah kebahagiaan yang lebih dari cukup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan kejutan. Namun satu hal yang pasti, selama kami bertahan dalam cinta dan saling menghargai, kami akan mampu melewati semua ujian hidup. Cinta kami adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan, yang membuat kami terus berjalan, meskipun jalan di depan terlihat penuh rintangan. Dan meskipun hidup kami masih jauh dari sempurna, aku merasa damai. Kami mungkin bukan keluarga yang kaya raya atau terkenal, tetapi kami kaya akan kasih sayang dan kebersamaan. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau keadaan. Kami akan terus berjalan bersama, merangkai setiap hari dengan harapan dan cinta yang tulus. Penderitaan yang pernah kualami mungkin telah mengubah banyak hal dalam hidupku. Tetapi ia juga mengajarkan aku tentang arti sejati dari keluarga, cinta, dan kesetiaan. Aku tahu bahwa selama kami saling mendukung dan tetap bersama, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Dan itulah yang membuat hidup ini, meskipun sederhana, sangat berarti.